Katanya smartwatch ini bakal jadi Corospace Pro atau Forerunner 965 Killer dengan harga yang lebih miring. Gua akuin memang smartwatch ini bener-bener value for money. Tapi apakah serius bisa ngalahin smartwatch high end? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, ini Amazfit berani banget yang branding smartwatch ini. Ini namanya Balance 2 sebagai smartwatch killer. Nah, di paket penjualannya nanti kita bakal dapetin dua jenis strap silikon quick release 22 mm, ada warna hitam dengan aksen ala-ala leather, dan yang satu lagi warnanya orange lebih nyala. Smartwatch ini punya bentuk bulat dengan diameter 47 mm. Di bagian kiri kanannya ada sedikit tonjolan dengan cekungan di bagian atas dan bawahnya. Jadi bentuknya nggak pure bulat kayak gitu ya. Nah, untuk material bodinya sudah full aluminium alloy. Di sebelah kanan ada satu rotating crown dengan aksen gerigi, jadi gripnya enak. Kalau ditekan ini buat shortcut ke menu training. Terus di bawahnya ada satu tombol lagi. Ini adalah shortcut buat ke main menu. Layarnya juga udah pakai kaca safir. Yes, buat Garmin sama Coros minggir dulu, smartwatch ini lebih murah tapi udah pakai kaca safir. Di sekitar layarnya ada aksen garis-garis yang ada angkanya gitu dan dikasih warna biru. Layarnya sendiri dia pakai panel AMOLED 1,5 inci 480x480 pixel dengan peak brightness 1200 nits. Secara desain dan material sih udah premium banget. Buat di tangan gua yang lumayan mungil ini juga masih oke. Kelihatannya nggak kegedean banget. Terus nggak bikin capek juga karena bobotnya cuma 42 gram. Dia punya built-in GPS support 6 satelit GNSS, udah built-in offline maps yang support contour map juga. Jadi seharusnya ini enak dibawa buat trail run. Konektivitasnya pakai Wi-Fi 2,4 GHz dan Bluetooth 5.2. Sensornya juga ada barometer sama altimeter. Untuk health trackernya pakai BioTracker 6.0 PPG dengan 5PD plus 2 LED biometric sensor. Ada sertifikasi tahan air 10 ATM atau 100 meter dan free dive sampai dengan 45 meter. Buat pairing ke handphone kita itu masih pakai aplikasi Zepp ya, di Android ataupun iOS bisa. Proses pairingnya juga gampang, tinggal scan QR yang bakal nongol di smartwatch pas kita pertama kali nyalain lewat aplikasi Zepp. Sesudah pairing kita bahas OS-nya dulu. Ini dia pakai Zepp OS versi 5, berhasil mendeliver experience penggunaan yang super smooth. Waktu gua pakai OS-nya tuh kerasa benar-benar smooth, pakai banget. Pas di scroll juga terasa fluid banget. Buat tampilan UI-nya gua nggak akan bahas detail karena ini sama persis sama yang ada di Amazfit Active 2 Premium yang masih hangat juga, videonya baru minggu lalu kami bikin. Buat health trackingnya juga cepet ya proses measuringnya untuk ngukurnya. Nah, buat stress tracking juga kerasa cukup akurat. Pas gua lagi banyak kerjaan kelihatan tuh level stressnya lumayan tinggi dan bakal berkurang pas gua udah mulai relax, mulai santai. Gak ketinggalan, smartwatch ini juga punya breath exercise. Gua anjurin buat teman-teman pakai pas lagi stres atau pakai sebelum tidur ya buat latihan nafas. Nah, sleep trackingnya juga kerasa cukup akurat. Pas di tengah tidur gue bangun buat ke toilet pun itu terhitung dengan baik. Kita bakal diinfo skor untuk recovery fisikal dan juga mental, dan smartwatch ini juga support buat ngitung HRV pas kita tidur. Rotating crown-nya juga kerasa premium banget, pas diputar-putar dia juga bisa ngasih haptic feedback yang cukup enak. Gue jadinya lebih suka pakai rotating crown-nya nih daripada langsung nyentuh layarnya. Nah, layarnya juga aman banget dipakai di bawah terik sinar matahari, semuanya masih terlihat dengan jelas. BTW, gua di sini bakal lebih banyak bahas Amazfit Balance 2 ini buat dipakai lari ya. Gua serahin ke Felix yang memang dia tukang lari. Dia pakai lari 5 km di daerah GBK dan memang harus diakuin kalau performa GPS-nya itu sangat akurat. Performa heart rate trackernya juga kerasa akurat selama dipakai lari, dan gua suka dengan adanya offline maps di Amazfit Balance 2 ini, jadi kerasa proper banget buat kita lihat jalur trek lari yang udah kita lewatin. Data setelah larinya juga banyak ya, ada power
selama kita lari, ada altitude, ada cadence atau langkah per menit, ada stride atau seberapa panjang bukaan kaki kita. Di sini udah ada data vertical oscillation atau seberapa jauh gerakan vertikal kita selama lari. Ini akan mempengaruhi efisiensi tenaga yang kita keluarin. Biasanya kita harus jaga average-nya di 6-13 cm. Ada juga ground contact time atau seberapa lama telapak kaki kita menyentuh tanah. Nah, ini juga berhubungan dengan efisiensi tenaga yang kita keluarin. Semakin cepat maka akan semakin efisien power yang kita keluarin. Data-data tadi itu kepake banget buat ngebenerin form lari dan juga naikin pace kita, karena kita kan jadi tahu ya bagian mana nih yang harus dikoreksi. Surprisingly, ini adalah salah satu smartwatch yang cukup lengkap untuk ngasih running statistik. Misal di sini vertical oscillation yang cukup tinggi berarti tandanya masih kurang menjatuhkan badan agak sedikit ke arah depan pas kita lari. Jadi kita bisa memperbaiki form untuk lari-lari selanjutnya. Nah, karena ini dilabelin Sportwatch Killer, makanya gua mau coba bandingin data sama Garmin Forerunner 265 yang kebetulan itu jadi Sportwatch hariannya si Felix. Kalau dibandingin sama Forerunner 265, data yang dikasih overall ini identik. Nah, yang beda di sini paling ada fitur kalau di Garmin itu ya buat nge-tracking seberapa jauh sepatu yang kita pakai itu udah dipakai buat lari. Nah, di Forerunner 965 juga ada fitur live stamina yang belum ada di Amazfit ini. Sisanya well buat dipakai lari. Amazfit Balance 2 bisa dibilang udah bisa provide data yang relatif lengkap. Strength trainingnya juga ini cukup proper dan akurat ya, beneran seakurat itu, dan dia juga bisa ngasih data otot mana aja yang kena impact saat kita melakukan strength training. Ini penting karena yang namanya pelari itu nggak bisa dipisahkan sama yang namanya strength training. Yang gua kurang suka, nah ini readiness-nya, dia harus nunggu pas kita bangun pagi setelah tidur ya buat diupdate. Sementara kalau di Garmin itu langsung update setelah kita pakai untuk lari. Jadi kayak agak aneh aja sih, karena badan kita udah kerasa capek abis lari tapi skor readiness-nya itu masih tinggi, jadi kurang real time. Ada juga fitur biocharge, ya fitur ini ngitung live seberapa banyak sisa tenaga kita dan seberapa banyak tenaga kita yang bertambah setelah kita istirahat tidur. Ini mirip fitur body battery yang ada di Garmin. Nah, jujur gue juga sebenarnya agak kurang suka sama desain satu tombol dan satu rotating crown di Balance 2 ini, karena gue lebih prefer dia pakai desain 5 tombol kayak di Garmin. Lebih maco juga kelihatannya dan lebih mudah dioperasiin pas dipakai untuk lari. Tapi ya balik lagi ini tergantung selera masing-masing. BTW untuk baterainya kita dikasih 658 mAh yang diklaim Amazfit itu bisa bertahan 21 hari 3 minggu. Nah, di tangan gua Balance 2 ini baterainya masih tersisa 48% atau setengah lah setelah pakai selama 4 hari. Ini pemakaian untuk lari, untuk strength training 2 hari sekali. Always on display-nya juga selalu nyala dan full notifikasinya juga nyala. Hitungannya ini termasuk irit banget. Nah, Amazfit Balance 2 ini juga udah support WhatsApp call dan keluar tuh nama sesuai yang ada di kontak kita. Speakernya dia punya ada 2 dan kerasa lantang. Jadi suara kita bisa kedengeran jelas di lawan bicara kita. So, kesimpulannya untuk Amazfit Balance 2 ini bisa dibilang paket hampir lengkap banget ya, desainnya cakep, mewah, materialnya premium dengan kaca safir, OS-nya juga smooth banget, udah gitu dia juga provide data lari yang lengkap, membuat gua yakin untuk merekomendasikan smartwatch ini buat teman-teman beli. Bisa dibilang ini udah bisa ngasih fitur yang cukup proper buat teman-teman para pelari. Harganya katanya ini bakal dijual di angka 4.999 juta yang menurut gua ini sebenarnya masih worth banget. Jadi kalau teman-teman punya budget segitu atau misalkan di bawahnya tapi kurang-kurang dikit, tambahin lah, karena ini nggak cuman premium mewah, OS-nya smooth, fiturnya juga lengkap banget, cakep.